If that dinner at your house was any indication, you have what? What is this? You know, you have a perfect life, Okay, and stop. I don't want to be the... Stop. Di awal kisah terlihat beberapa ibu-ibu muda yang sedang mengawasi anak-anaknya bermain di taman kanak-kanak. Dan ternyata terdapat salah satu orang tua yang sangat cantik. Wanita ini bernama Sarah. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang lelaki yang membawa anaknya untuk bermain di taman tersebut. Dan lelaki ini bernama Brad. Di sini Brad pun menjadi perbincangan hangat di antara kalangan ibu-ibu di sana. Karena Brad sendiri terlihat kekar dan sangat tampan. Lalu terjadilah gosip di antara ibu-ibu di sana. Setelah itu Sarah pun ingin menghampiri anaknya yang sedang bermain bersama anaknya si Brad. Namun di sana ada salah satu orang tua yang menawarkan $5.000 apabila Sarah bisa mendapatkan nomor handphone dari si Brad. Lalu setelahnya Sarah dan Brad pun memulai perbincangan sebagai tanda awal mereka telah berkenalan. Sampai tibalah akhirnya Brad pun ingin pulang. Dan di sana Sarah pun tiba-tiba memanggil Brad. Di sini Sarah pun mengatakan bahwa dia sedang bertaruh $5.000 dengan ibu-ibu di sana apabila dia berhasil mendapatkan nomor handphone dari si Brad. They mean it as a compliment. You're a big character. You know what? You're a big character in their fantasy lives. Wow. Kemudian Brad yang tak enak hati pun lalu memberikannya, dan dia pun juga mencium Sarah serta memeluknya. Singkat cerita, terlihatlah Brad yang sedang bermain bersama anaknya, di mana ternyata Brad sendiri adalah seorang pengangguran dan merangkap sebagai bapak rumah tangga. Sementara istrinya Brad bekerja sebagai pembuat dokumenter, sehingga membuat istrinya sibuk untuk bekerja. Sejak pertemuan itu, Sarah pun selalu terbayang dengan si Brad. Dan begitu pula sebaliknya dengan Brad yang selalu memikirkan Sarah. Hal ini bisa terjadi karena hubungan keduanya bersama pasangan masing-masing yang kurang harmonis, dikarenakan kurangnya sebuah komunikasi, di mana istri Brad sendiri yang bernama Katie sangat jarang memberikan kebutuhan biologis untuk si Brad. Sementara di tempat lain, suami dari Sarah yang bernama Richard memiliki kelakuan aneh, yaitu dia justru sering membuang cairan kentalnya dengan berobsesi kepada seorang model melalui foto yang ada di komputernya. Sehingga hal itu pun harus diketahui oleh istrinya sendiri, dan Sarah pun menjadi kecewa karena kelakuan buruk dari suaminya yang tak mau menyentuh ladang sawah miliknya. I did. We need to talk. Suatu ketika Sarah pun sedang mengantarkan anaknya berenang di sebuah kolam renang. Tiba-tiba dia pun bertemu dengan si Brad. Di sana mereka pun bisa mengobrol lebih dalam dan bisa saling mengenal satu sama lain. Sementara di tempat lain terlihatlah Katie, istri dari Brad yang semakin hari semakin sibuk dengan pekerjaannya. Sementara Brad sendiri sudah semakin bergejolak hatinya ketika melihat pemandangan indah dari Sarah. Namun seketika terjadilah cuaca buruk dan terlihatlah akan turun hujan. Lalu ketika hujan turun, akhirnya mereka pun memutuskan pulang ke rumah Sarah. Dan sesampainya di sana, ternyata kedua anak mereka pun sudah terlelap tidur. Lalu saat Sarah sedang beres-beres, Brad pun tak sengaja justru melihat buku diari dari Sarah. Dan ketika dia membukanya, ternyata ada fotonya Brad di sana. Lalu Brad pun berpikir bahwa Sarah sudah benar-benar jatuh cinta dengannya dan terobsesi dengan dirinya. Dan tanpa basa-basi pun, Brad pun langsung mengajak istri orang tersebut untuk testing adu mekanik dengan dirinya. Singkat cerita, semakin hari hubungan antara Sarah dan Brad pun mulai terjalin semakin intens, hingga membuat mereka lebih sering beradu mekanik dengan bebas. Hal ini pun tidak diketahui dan tidak dicurigai oleh pasangan masing-masing, karena mereka hanya memikirkan pekerjaannya saja, mulai dari si Katie yang sibuk bekerja hingga larut malam di kantornya, tanpa memikirkan keadaan suaminya si Brad. Begitu pula si Richard yang selalu sibuk bekerja tanpa mau memoles sawah milik istrinya. Suatu ketika terlihatlah Brad dan Katie yang akan pergi berlibur akhir pekan. Namun di sana tampaklah si Sarah yang sedang memantau Brad dari kejauhan. Dan seketika Sarah pun bersedih ketika melihat Brad pergi begitu saja bersama istrinya. Padahal mereka berdua sudah sering beradu mekanik.
Singkat cerita, Sarah dan Brad pun kembali lagi bertemu di sebuah kolam renang di sana. Seperti biasa, mereka pun membawa kembali anak-anaknya untuk bermain di sana. Lalu Brad pun mengatakan kepada Sarah bahwa dia ingin wawancara kerja di perkereta apian. Namun Sarah pun tidak memperbolehkannya dan justru malah mengajak Brad untuk berkencang di rumahnya karena suaminya Sarah sendiri sedang bekerja di luar kota. Keesokan harinya, Brad pun pamit kepada istri dan anaknya setelah mereka sarapan bersama. Namun ternyata saat Brad baru tiba di stasiun kereta, dia pun sudah dijemput oleh Sarah untuk kencan dan memadu kasih bersama. Kemudian di malam harinya saat Katie ingin tidur, dia pun meminta suaminya untuk mengundang si Sarah makan malam bersama dengan mereka. Karena anak mereka selalu menceritakan tentang ibu dari temannya yang selalu berduaan dengan ayahnya saat bermain di kolam renang. Saat itu Brad pun hanya berpura-pura lupa dan mencoba untuk tetap tenang. Lalu di malam harinya ketika mereka bertemu dan makan malam bersama, terlihatlah Katie yang cukup serius memperhatikan Sarah. Karena bagaimana bisa ibu dari teman anaknya justru malah mengetahui banyak hal tentang suaminya sendiri. Hal ini pun membuat Katie sangat curiga. Lalu setelah makan malam bersama, Katie pun menelpon ibunya untuk tinggal bersama mereka. Tentu hal itu dilakukan Katie agar suaminya ada yang mengawasi. Hal inilah yang membuat Brad menjadi tidak bebas saat berada di kolam renang karena dia merasa ada yang mengawasi, yaitu ibu mertuanya sendiri. Singkat cerita, suatu hari Brad pun sedang bermain olahraga American football bersama teman-temannya. Namun saat itu dia pun kaget dikarenakan Sarah datang untuk menonton pertandingan dan memberi dukungan kepada dirinya. Lalu setelah selesai pertandingan, Sarah pun menemui Brad dan memberikan pertanyaan kepada Brad, sampai kapankah hubungan mereka harus bertahan seperti ini? Lalu dikarenakan sudah dibutakan oleh cinta, Brad pun mengajak Sarah untuk lari pada saat itu juga dan meninggalkan keluarga mereka masing-masing. How long are we gonna sneak around together? How long can that last? I can't do this No, anymore. no, don't say that. I know that we're gonna have this. Have what? What is this? Kemudian tibalah saat hari yang telah disepakati untuk kabur, di mana Brad pun berpamitan dengan anaknya terlebih dahulu. Begitu pula dengan Sarah yang mencoba untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya dan meletakkannya di dalam mobil. Mereka pun sepakat untuk bertemu di tempat pertama kalinya bertemu, yaitu di taman bermain anak-anak. Namun sebelum tiba di sana, ternyata Brad pun bertemu dengan sekumpulan anak skateboard dan di sana dia pun ditawarkan untuk mencoba melakukan pertunjukan dengan skateboard. Namun apa yang akan terjadi ketika dia melakukannya? Padahal Brad sendiri sejatinya bukanlah orang yang mahir dalam bermain skateboard. Sementara di tempat lain, Sarah yang sudah terlalu lama menunggu pun akhirnya bermain dengan anaknya di sebuah ayunan. Lalu seketika datanglah seorang lelaki yang baru tiba di depannya. Namun setelah dia melihatnya, ternyata lelaki itu bukanlah Brad. Lalu saat Sarah berbalik ke belakang, ternyata anaknya sudah menghilang dari ayunan tersebut. Lucy! Lalu Sarah pun panik dan mencari anaknya. Untung saja anaknya tidak jauh dari sana dan hanya sedang penasaran melihat laron yang sedang berterbangan di sebuah lampu. Di sana akhirnya mereka pun langsung bergegas pulang karena Sarah sendiri sudah cukup panik dan sangat khawatir. Sementara di tempat lain, Brad pun baru sadarkan diri setelah sebelumnya dia terjatuh dari papan skateboard. Kemudian dia pun dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut dan ditemani oleh istrinya. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak. And see you next content.